Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita sering menyaksikan orang melakukan kejahatan, entah korupsi, pemerasan, atau aneka bentuk ketidakadilan. Ada banyak orang yang tidak jujur, berlaku jahat, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, namun mereka tidak menerima hukuman. Pihak yang salah dapat menjadi benar, dan yang benar dapat menjadi salah. Seruan terhadap ketidakadilan yang menentang kejahatan sering berlalu begitu saja, dan banyak orang benar justru menjadi korban ketidakadilan. Saudaraku yang terkasih, Santo Matius dalam Injil hari ini menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap berbagai macam ikan, dan ketika sudah penuh dan ditarik ke darat, ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, lalu disimpan ke dalam bakul-bakul, sementara ikan-ikan yang tidak berguna dibuang. Gambaran ini dapat diartikan secara sederhana bahwa yang baik akan mendapat ganjaran, sementara yang jahat akan dibuang mendapatkan hukuman. Gagasan ini diharapkan segera terwujud juga dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang sederhana. Namun tidaklah selalu terwujud. Perlu iman
dan kesabaran untuk menanti terwujudnya sabda Tuhan ini. Sebagai murid Yesus zaman ini, kita ditantang untuk selalu berharap bahwa keadilan segera terwujud. Sekaligus kita membenahi diri untuk menjadi murid-murid Yesus yang benar dan menggunakan karunia yang diberi Yesus untuk memperjuangkan keadilan. Akan tetapi, keadilan menurut pemikiran Allah tidaklah selalu persis seperti keadilan yang kita harapkan. Injil mengajak kita untuk tetap berharap dalam iman bahwa kebenaran, keadilan, dan kerajaan Allah akan terwujud seturut rencana dan misteri Allah sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa kita selalu berjuang untuk hidup baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Marta yang menyibukkan diri untuk melayani Yesus. Ia percaya Yesus adalah Mesias. Karena itu, pasti dapat menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal. Marta adalah wanita yang bersemangat iman dan praktis, ramah dan rajin. Semoga iman Marta kepada Yesus juga menjadi iman kita di zaman ini, sehingga kita mampu berharap senantiasa pada kuasa Yesus untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus, perkataanmu selalu menjadi kenyataan. Janji-janjimu selalu Engkau tepati. Jadikanlah kami saksimu dimanapun kami berada. Bantulah kami agar mampu memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sehingga kasih-Mu menjadi nyata dalam setiap situasi hidup ini. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.